amis darah di sudut bibirku. Ini bukan sekadar luka fisik. Ini rasa pahit dari ketidakadilan. Di koridor sekolah elit Seoul ini, kebenaran selalu bertekuk lutut pada uang dan kekuasaan. Rahangku mengeras sampai terasa sakit, menahan teriakan frustrasi yang bisa menghancurkan segalanya. Kepalan tanganku gemetar di sisi tubuh, bukan karena takut, tapi karena menahan diri sekuat tenaga untuk tidak meledak saat itu juga. Hari ini aku kalah, tapi ini belum selesai. 30 lantai di atas hiruk-pikuk Gangnam, dunia terlihat berbeda bagi Pak Surya. Senyum tipis nan meremehkan di bibirnya adalah tanda bahwa ia tahu ia tak tersentuh. Di bawah sorotan lampu hangat kantor mewahnya, cincin emas bergrafir di jarinya, berkilau simbol kekuasaan absolut seorang cabel. Bagi pria ini, menghancurkan hidup seseorang semudah menjentikan abu rokok atau menggoreskan pena mahal di atas meja kerjanya yang mengkilap. Empati adalah kata asing dalam kamus kesuksesannya. Cahaya neon yang dingin dan berdengung di sel tahanan ini tidak sebanding dengan dinginnya hatiku sekarang. Seragam nomor 2406 ini bukan akhir bagiku, melainkan tempatku menempa diri dalam kesunyian. Dinginnya jeruji besi berkarat yang kucengkram setiap malam menjadi pengingat sumpahku. Amarah remaja yang dulu meledak kini telah membeku menjadi tekad baja. Aku akan menunggu di sini, bersabar sampai waktunya tiba untuk menagih lunas semua hutang mereka. Udara bebas terasa dingin menusuk tulang. Uap putih dari napasku menegaskan, aku hidup di luar. Dentuman gerbang besi di belakangku adalah vonis baru. Dunia di depan tampak buram dan asing, seperti monster. Tangan kasarku yang mati rasa mencengkeram ratas kanvas butut satu-satunya hartaku. Tak ada tujuan, tak ada siapa-siapa. Hanya jalan panjang untuk memulai dari nol. Aku berdiri kaku di trotoar depan kafe mewah itu. Tas kanvas bututku terasa semakin berat di bahu. Di depanku, Elara. Dia bersinar dengan mantel mahalnya, seperti berasal dari dunia lain. Dia mengangkat tangan dengan ragu. Senyumnya tertahan saat melihat wujud asliku sekarang. Detik itu juga, aku sadar. Aku adalah noda kotor di dunianya yang sempurna. Aku ingin berbalik dan lari kembali ke kegelapan. Tapi, kakiku terpaku. Pertemuan ini terasa salah sejak awal. Jarak kami hanya selebar meja, tapi rasanya seperti samudera. Kontras itu menyakitkan. Tanganku yang kapalan dan kotor mencengkeram cangkir kertas murahan. Sebagai tamek, di seberang, tangannya halus, berhias jam mewah. Dia tersenyum sopan penuh rasa bersalah dengan lipstik merah sempurnanya. Elara, cinta masa remajaku. Kini orang asing yang sukses. Keheningan di antara kami nyaring. Di meja ini, aku sadar masa lalu kami resmi mati. Penjara, keringat bercampur debu, terasa perih, tapi nyata. Ini bukan sekadar merenovasi kedai reot. Ini caraku membangun kembali harga diri dengan tangan kosong. Rasa sakit di otot adalah pengingat bahwa aku hidup. Selama masih bisa bergerak, aku tak akan menyerah pada mereka yang meremehkanku di atas sana. Napas terengah di tengah puing mimpiku. Gimbab segitiga dingin ini satu-satunya bahan bakar setelah seharian bekerja. Debu menempel di bibir kering, lelah menusuk tulang. Bayangan Elara di kafe mewah terasa sangat jauh. Inilah realitaku. Makan di lantai berdebu, sendirian. Tapi tak apa, nasi dingin ini lebih nikmat dari makanan penjara, karena ini adalah rasa kebebasan yang sedang kuperjuangkan. Meja bar ini akhirnya selesai. Kayunya halus di bawah telapak tanganku yang penuh luka baru. Di dalam sini sunyi dan gelap, kontras dengan lampu neon Seoul yang riuh berpesta di balik jendela dunia yang membuangku. Aku menatap keluar dari kegelapan kedai kecilku. Seperti serigala lapar mengintai. Nikmatilah pestanya sekarang, Pak Surya. Sebentar lagi, lampu di sini menyala dan permainan dimulai. Dia masuk tanpa permisi, berdiri di tengah kedai kosongku seperti seorang ratu yang menilai kerajaannya yang runtuh. Gayanya jalanan Seoul yang edgy jaket kulit kebesaran itu terlihat asing di antara meja kayu murahanku. Dia tidak menyapa. Dia hanya berdiri di sana dengan ekspresi datar dari hidung ke bawah. Matanya yang tak terlihat membedah setiap sudut berdebu dari mimpiku. Tanpa satu kata pun, kehadirannya membuat usaha kerasku terasa menyedihkan dan kecil. Aku bertahan di balik meja barku, mencengkeram pinggirannya dengan tangan berdebu sebagai tameng. Rahangku kaku menahan amarah. Dia tidak mundur, malah dia condong ke depan dengan jaket kulitnya melewati batas wilayahku. Jari bermanikur hitamnya mengetuk permukaan kayu dengan irama yang provokatif. Tap, 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 seperti detak bom waktu. Bahasa tubuhnya jelas menantangku, seolah berkata bahwa aku dan kedaiku ini
hanyalah lelucon di matanya. Aku menyodorkan rencana bisnis, ku menu tulisan tangan di kertas buku tulis murah. Dia mendengus remeh, lalu mengeluarkan pulpen merah. Itu bukan revisi, itu pembantaian. Setiap coretan merah yang agresif di atas tulisanku terasa seperti sayatan di egoku. Dia mencoret harga, melingkari kesalahan, menambahkan catatan kaki yang kejam. Tanganku yang kasar tergeletak di samping kertas yang berdarah tinta itu. Diam dan kalah. Kami kembali ke meja bar medan tempur kami. Kali ini, tanpa teriakan, dia menggelar rencana bisnis tercetak, jauh dari coretanku. Jari bermanikur hitamnya menunjuk strategi bak jenderal di peta perang. Aku diam, mencengkeram lap, mendengarkan. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan dia memegang kendali. Aku harus percaya, otaknya. Kami kembali ke meja bar medan tempur kami. Kali ini, tanpa teriakan, dia menggelar rencana bisnis tercetak, jauh dari coretanku. Jari bermanikur hitamnya menunjuk strategi bak jenderal di peta perang. Aku diam, mencengkeram lap, mendengarkan. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan dia memegang kendali. Aku harus percaya, otaknya. Keheningan datang setelah pelanggan terakhir. Kami duduk di tempat kami mulai. Tubuhku remuk, apron kotor, meja penuh bon dan remah. Tapi di tengahnya, tumpukan uang won asli. Dia menghitung fokus. Sementara aku hanya menatap, bersandar lelah. Senyum tipis, penuh kelegaan, tak tertahan. Kami berhasil. Rencananya nyata. Malam itu, aku kira kami cuma akan menghitung uang. Tapi Dara malah membuka peta perang bisnis di atas meja, menutupi semua hasil kerja kami. Dia menunjuk target di puncak diagram dan berkata, "Bara, kedai ini cuma fondasi. Kita akan bangun kerajaan." Aku menatap rencana gila itu. Detik itu aku sadar, aku bukan lagi tukang masak, tapi partner seorang visioner. Kami baru saja mulai. Beberapa tahun berlalu cepat. Lihat aku sekarang. Kaget tidak? Selamat tinggal jaket bau asap, selamat datang jas mahal. Tanganku yang dulu kasar kena minyak, sekarang memegang pulpen mewah untuk kontrak miliaran. Pemandanganku bukan lagi jalan sempit, tapi seluruh kota. Tapi ingat, di balik jas rapi ini, mental petarungku masih sama. Arena tempurnya saja yang pindah ke ruang rapat dengan taruhan yang jauh lebih besar. Ingat gadis berjaket kulit di bar kumuh itu? Lihat dia sekarang, berdiri di ujung meja marmer, memimpin rapat para eksekutif. Jaket kulitnya berganti blazer mahal, tapi kuku hitam tajam dan ketegasannya masih sama. Kalau aku bos di atas kertas, dia adalah jenderal perangnya. Bersama, di puncak kekuasaan ini, kami tak terhentikan. Wajahnya terpampang di layar, tersenyum, dengan cincin emas yang berkilau hasil dari keringat dan darah yang dia curi dariku. Surya tampak begitu tenang di puncak kekuasaannya. Dia tidak sadar bahwa aku sedang mengamati setiap langkahnya, menghitung setiap detik menuju kejatuhannya. Dara dan aku menyusun strategi seperti sedang bermain catur. Setiap dokumen adalah jebakan, dan setiap investor adalah umpan. Kami bergerak dalam bayangan, menarik satu persatu fondasi perusahaan Surya tanpa dia sadari. Balas dendam terbaik adalah membiarkan musuh merasa aman sebelum segalanya runtuh. Aku membetulkan dasiku untuk terakhir kalinya. Nafasku tenang, detak jantungku stabil. Hari ini adalah harinya. Semua persiapan telah selesai, dan topeng ini akan segera terbuka di depan orang yang paling membenciku. Pintu kayu besar itu terbuka dengan suara berat. Dara melangkah masuk dengan wibawa seorang penguasa, dan aku berjalan tepat di belakangnya. Ruangan seketika sunyi. Aku bisa merasakan tatapan Surya yang bingung, mencari tahu siapa pria asing yang berani menantang otoritasnya. Satu persatu kebohongannya aku preteli di depan semua pemegang saham. Aku melihat warna wajah Surya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Saat aku melempar dokumen terakhir ke meja, aku menatap matanya dan tersenyum tipis. Di saat itulah, dia akhirnya mengenali siapa aku. Tangan Surya bergetar hebat saat memegang pena. Dengan satu goresan tinta itu, kejayaannya berakhir. Dia kehilangan segalanya. Takhta, harta, dan harga diri. Melihatnya hancur di kursi yang dulu dia banggakan adalah rasa manis yang sudah kutunggu selama 3 tahun. Dia datang lagi, kali ini dengan air mata palsu dan kata-kata maaf yang basi. Dia memohon untuk kembali setelah melihatku berdiri di puncak. Aku hanya menatapnya tanpa emosi, membiarkannya menyadari
bahwa kesempatan itu sudah mati sejak dia membuangku di pinggir jalan dulu. Berdiri di sini, di jantung kota Seoul, segalanya terasa berbeda. Surya mungkin sudah hancur di sana, tapi di sini aku baru saja memulai. Dari lantai tertinggi gedung ini, seluruh kota terlihat kecil. Aku bukan lagi pria yang mereka buang ke penjara. Bersama Dara, aku adalah pemilik masa depan ini.